Perwira secara arti adalah berani atau pahlawan. Jadi kalau keperwiraan itu sikap keberanian atau kepahlawanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita contoh dan kita laksanakan di kemudian hari. Bagaimana keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Yang pertama adalah berani. Nabi Muhammad itu bukan hanya seorang nabi ataupun rasul, tapi juga seorang panglima perang dan pejuang yang gagah berani di medan perang untuk membela bangsa dan negaranya. Kemudian melindungi umat, membentuk pasukan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari ancaman kafir Quraisy. Jadi membantu pasukan itu bukan serta-merta untuk membunuh atau membinasakan orang lain, tapi untuk mempertahankan diri dari ancaman orang-orang yang ingin membunuh umat Islam. Kemudian keperwiraan Nabi Muhammad yang terakhir adalah ahli siasat perang. Jadi Rasul merupakan orang yang cerdas, yang lihai akan siasat bagaimana cara untuk membinasakan orang yang mengancam ataupun akan membunuh umat Islam. Jadi beliau memberi petunjuk bagaimana cara berperang dan selalu menerima masukan. Kalau ada masukan dari sahabat atau orang-orang terdekatnya, dia tetap menerima, apalagi itu saran atau masukan yang sangat baik. Nah, yang pertama adalah keperwiraan Nabi Muhammad SAW pada Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan tanggal 8 Januari tahun 623 Masehi. Nah, dalam belajar sejarah yang harus kita pahami dan kita harus ingat betul-betul adalah tanggal kemudian nama-nama tokoh dalam sejarah itu. Karena yang selalu menjadi pertanyaan adalah terkait tanggal, tokoh, tempat. Nah, ini yang harus kita selalu pahami dan kita cermati dalam belajar sejarah, apalagi sejarah Islam. Nah, kemudian, kenapa dia disebut Perang Badar? Karena Perang Badar ini terjadi di desa yang bernama Badar, terletak antara kota Makkah dan Madinah. Jadi dalam menamakan suatu kejadian biasanya itu terkait dengan nama atau sesuatu yang terjadi pada saat itu. Misalnya kita selalu diingatkan ketika Maulid tanggal atau tahun kelahiran dari Nabi Muhammad SAW itu pasti disebutkan adalah tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena sebelumnya ada kejadian tentara bergajah yang menyerang kota Makkah yang ingin menghancurkan kota Ka'bah. Hampir selalu dalam sejarah Islam menyebutkan sesuatu yang tertentu itu dengan nama-nama tempat atau kejadian yang besar untuk memudahkan mengingat kejadian tersebut. Nah, pada Perang Badar ini pasukan muslim hanya berjumlah 314 orang dengan senjata seadanya, terdiri dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Siapa itu Ansor? Ansor adalah kaum muslim yang menerima kedatangan Nabi Muhammad. Kaum Ansor ini adalah orang-orang Madinah yang menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Muhajirin ini adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Itu perlu diingat ya, membedakan mana Muhajirin dan mana kaum Ansor. Nah, tadi kaum muslimin berjumlah 314 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Tidak masuk akal rasanya 314 orang bertarung melawan 1000 orang dan bisa memenangkan perang ini. Perang Badar ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perangan Badar
padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Jadi secara jumlah ini perbandingannya cukup jauh. Kalau kita pikir-pikir, habislah orang-orang muslim dibantai oleh orang kafir Quraisy. Nah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW beserta pasukan muslim lainnya? Strateginya adalah dengan menguasai sumber air atau penampungan air. Jadi strategi yang dilakukan adalah menjaga sumber air karena sumber air ini sangat dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Kaum muslimin butuh dan kafir Quraisy juga butuh. Karena kalau kehausan maka tidak ada tenaga untuk berperang. Nah, untuk kuda, untuk onta, dan untuk mereka sendiri, pasukan sendiri sangat membutuhkan air. Setelah dijaga oleh pasukan muslim, berkemah mereka di tempat atau di sumber penampungan air tersebut, maka seorang kafir Quraisy bernama Aswad bin As'ad, dia datang untuk menghancurkan sumber air tersebut supaya tidak lagi ditempati atau tidak dapat air bagi kaum muslimin, namun bisa digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa itu Hamzah bin Abdul Muthalib? Paman dari Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menggagalkan atau menghalang si Aswad bin As'ad ini untuk menghancurkan sumber air yang dijaga oleh pasukan muslim. Nah, bagaimana terjadinya perang Badar, kemudian bagaimana peristiwa kemenangan dari pasukan muslim melawan kafir ini, kafir Quraisy. Jadi pada awalnya perang Badar itu bermula dengan perang tanding antar pasukan. Jadi diutuslah masing-masing dari masing-masing kaum muslimin ada 3, dari kafir Quraisy ada 3 orang. Jadi yang 3 inilah pertama kali bertarung terlebih dahulu di arena peperangan. Jadi mereka maju 3 orang dari muslim dan 3 orang dari kafir. Ini juga perlu diingat. Masing-masing 3 nama ini dari muslim namanya Ubaidah bin Haris, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian dari kafir ada Utbah, kemudian Saibah bin Haris dan Al-Walid. Mereka lah yang awalnya dulu bertanding atau bertarung di medan peperangan. 3 lawan 3, maju satu-satu. Kemudian kaum muslimin menang, bisa melawan utusan dari kafir Quraisy. Setelah perang tanding ini selesai, maka terjadilah perang massal antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nah, dengan menewaskan 3 perwakilan tadi, terjadilah perang terbuka antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Sebanyak 14 orang kaum muslimin tewas sebagai syuhada. Kemudian kafir Quraisy tewas sebanyak 70 orang dan 70 lainnya ditawan pasukan muslim. Ditawan maksudnya ditahan ya, sebagai tawanan dari orang-orang kafir Quraisy yang kalah di medan perang. Abu Jahal merupakan salah satu orang yang tewas dari pihak kafir Quraisy setelah dikalahkan oleh Mu'az bin Amr.